Salam saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas topik makna penyaliban Tuhan Yesus. R.C. Sproul pernah berkata bahwa semua orang Kristen adalah teolog. Jika demikian, apakah kekristenan itu perlu untuk dibela? Karena itu mari kita lihat bagian kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengingatkan kepada kita peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu, di mana bangsa Indonesia mengeksekusi para pengedar-pengedar narkoba. Mereka dihukum mati akibat dosa mereka. Apakah Yesus mengalami perlakuan yang sama seperti yang mereka alami? Apakah Yesus mati karena dosanya? Mari kita lihat bagian kebenaran firman Tuhan. Apa makna penyaliban Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, kekuatan Allah dan hikmat Allah yang menyelamatkan. Di dalam perjanjian lama, salib itu adalah hukum yang paling mengerikan, yang paling hina. Tetapi sejak seorang yang bernama Yesus disalibkan, makna salib berganti, yaitu menggambarkan bagaimana Allah telah mengalahkan iblis. Ia lebih menang daripada iblis yang selalu menggoda. Di dalam Yesus dan di dalam salib Yesus juga terkandung makna bahwa hikmat Allah tidak terselami, di mana seorang iblis pun, seorang malaikat terang yang telah jatuh pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh Allah untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Yang kedua, jalan pendamaian akan dosa. Melalui darah Yesus di kayu salib, Allah telah mendamaikan hubungan dirinya dengan manusia. Karena begitu banyak dosa yang telah dilakukan oleh manusia sejak permulaan dunia hingga sampai kedatangan Tuhan Yesus, sehingga Allah menjatuhkan hukuman-hukuman dosa oleh penderitaan Yesus di kayu salib. Dan melalui penderitaan Yesus di kayu salib, Allah memperdamaikan hubungan manusia dengan dirinya. Yang ketiga, pernyataan kasih Allah akan manusia. Yesus mati itu bukan karena dosanya. Yesus sama sekali tidak bersalah ketika ia dihukum, ketika ia disalib. Melainkan Yesus merupakan bukti bahwa Allah itu mengasihi kita, bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada ciptaannya melalui pengorbanan putra tunggalnya untuk mati di atas kayu salib, menggantikan setiap orang-orang percaya. Jadi di balik salib itu tidak ada jin, melainkan salib adalah kekuatan Allah, hikmat Allah, dan kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Ketika sebuah guci pecah atau retak, kira-kira yang bisa memperbaikinya siapa? Saya yakin mungkin orang yang bukan memiliki keahlian di situ bisa, tetapi hasilnya tidak akan sempurna. Karena itu, guci yang pecah dan guci yang retak harus berada di tangan sang pengerja, supaya ia bisa kembali seperti biasa. Demikian juga manusia. Hubungan manusia dengan Allah itu telah retak, telah rusak. Maka yang bisa memperbaiki hanyalah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi intinya salib itu ajaib, bukan aib. Ya.
Di belakang salib itu tidak ada jin. Karena itu salib tidak perlu dan tidak usah disembah. Melainkan orang yang disalibkan tersebut yang kita muliakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mendamaikan kita dengan Allah, yang memperbaiki hubungan kita